bisa melaksanakan semua tugas besar yang diembannya, SDHD Banjar Mertesari Rempoa telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya hingga mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten dan berdedikasi dalam setiap bidang. Berikut adalah Ketua SDHD Banjar Mertesari Rempoa sejak tahun 1982 hingga 2023. Untuk mengenal lebih jauh tentang Pura Mertesari dan SDHD Banjar Mertesari Rempoa, mari kita dengarkan paparan dari beberapa penglingsir dan mantan pengurus Banjar Mertesari Rempoa. Sebelum pura dibangun, kita namanya Tempek ke Bayar Lama dan sekitarnya. Karena zaman itu kita termasuk Banjar Jakarta Selatan. Kita harus punya tempat sembahyang yang pasti. Nah akhirnya waktu itu terpikir, di mana itu? Nah, namanya Komplek Mabar. Di mana di sana sudah ada beberapa teman-teman kita yang menjadi penghuni kompleks. Antara lain Pak Cepop, suratnya Pak Nyoman Sulitra, kemudian Pak Wirya dan Wayan aja. Pertama kali karena kita belum punya uang, dibayarin oleh Pak Ketut Sarke dan Pak Agus Wante. Secara berangsur kita bisa mendirikan pura. Ada beberapa contoh nama, kemudian nama-nama itu kemudian setiap nama kita pasang dupa. Jadi dupa yang hidup terakhir itulah namanya. Nah waktu itu berbagai nama, termasuk kemudian nama Mertesari. Tapi waktu itu Mertesari gitu. Nah, banyak yang protes, bagaimana kalau kita pakai nama yang gampang didengar dan diingat, langsung aja Mertesari. Om Swastiastu. Peseraman Mertesari didirikan pada tahun 1982 dan sebagai kepala sekolahnya ketua peseraman yaitu Bapak Ketut Cidra. Pada tahun 1985 ketua peseraman mengundurkan diri dan diserah terimakan kepada saya. Nah, dalam kegiatan-kegiatannya peseraman Mertesari banyak sekali mengikuti kegiatan yang bersifat nasional, yaitu adalah Jambore nasional dan melaksanakan cerdas cermat untuk tingkat nasional. Maka dari itu kegiatan tersebut dapat berjalan dan juga siswa dapat berprestasi sehingga sampai saat ini peseraman berjalan dengan baik. Yang sinap dengan Brahma Santi. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Saya bangga menjadi bagian dari Banjar Mertesari Rempoa yang dulu bernama Tempek Kebayaran Lama dan sekitarnya selama lebih dari 33 tahun. Ketika saya dipilih menjadi ketua untuk periode 1999 sampai 2001, prioritas saya yang utama adalah menjaga semangat kekeluargaan dan keguyuban yang telah ada di Banjar Mertesari Rempoa. Yang kedua adalah membangun Sanggar Seni Budaya Mertesari dengan dua tujuan. Yang pertama untuk memberikan pelatihan tari Bali untuk anak-anak dan remaja Banjar Mertesari Rempoa dan untuk menyebarkan seni budaya Bali yang adiluhung kepada masyarakat luas. Pada awalnya tidaklah mudah karena banyak semeton kita yang pesimis. Oleh karena itu saya menjamin
bahwa semua biaya Sanggar Mertosari akan saya tanggung sampai bisa mandiri. Angayu Bagio, dalam waktu 2 bulan, Sanggar Seni Budaya Mertosari sudah bisa mandiri. Yang ketiga adalah memprakarsai berdirinya Yayasan Mertosari. Walaupun sampai saat ini belum bisa memberikan kontribusi yang besar kepada Banjar Mertosari, saya yakin ke depannya pengurus Banjar yang baru dan masyarakat Banjar Mertosari akan mulai membangkitkan kembali yayasan ini sehingga akan bisa membawa manfaat yang besar kepada Banjar Mertosari Rempoa. Semoga paparan saya ini akan bisa menginspirasi kita semua untuk bekerja sama, saling asah-asih-asuh untuk membangun Banjar Mertosari Rempoa lebih baik dan lebih besar di masa depan. Om Shanti 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 Om. Sejak tahun 2002 saya memang dipercaya sebagai ketua TMPEK. Sebaiknya kita mulai dengan awalnya pura ini ada karena ada Banjar gitu loh. Ya, dari berkumpul kita berapa orang lah timbul Banjar. Kemudian Banjar ini perlu adanya suatu tempat beribadah, yaitu pura. Makanya itu penting sekali untuk kita ketahui bagaimana latar belakang dari awal sehingga terciptanya Banjar Mertosari sekaligus dengan pura Mertosari yang ada saat ini. Dan untuk pengurus yang sekarang maupun nanti, saya kira yang penting jagalah tujuan kita yang utama itu masuk duka itu apa? Ya, di saat kita suka, di saat kita duka, terutama kita kedukaan itu, apalagi pada awalnya kita mendirikan ini kan yang penting pada waktu dukanya gitu. Om Swastiastu. Kami dari pengurus Banjar Mertosari periode 2023 sampai 2025 bertekad untuk meneruskan kegiatan pengurus periode yang lalu dengan sebaik-baiknya. Adapun program-program untuk selanjutnya kami akan bertekad mengaktifkan koperasi dan Yayasan Mertosari Rempoa untuk penggalian dana, membiayai biaya operasional dari pura dan Banjar Mertosari. Untuk itu, kami mengharapkan kegiatan maupun langkah selanjutnya dari Yayasan Mertosari untuk menunjang penggalian dana dari luar Banjar Mertosari. Kami juga bertekad untuk mengaktifkan pemuda-pemudi untuk ikut aktif dalam kegiatan yang dapat menunjang kegiatan di Provinsi Banten dari Banjar Mertosari. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, matur susemo ring pengurus Banjar Mertosari. Sekarang ini ide ingin menyampaikan bagaimana di dalam mempertemukan daripada umat kita ini akan mempunyai etika. Etika dalam arti mempunyai sesana. Dalam sesana niki ada yang disebut dengan 2 etika. Satu adalah etika yang keluar dan etika yang ada ke dalam. Yang untuk keluarnya ini kita harus menyikapi bagaimana kita berperilaku agar semua umat ini bisa menyadarkan kita berbuat baik dan kita tidak melakukan senonoh apa yang kita tidak harapkan, supaya itu bisa dilihat sebagai gambaran sikap daripada kita sendiri. Yang kedua, sikap yang masuk ke dalam hati dasar ini adalah kita harus banyak adalah menetapkan diri untuk belajar sendiri, untuk mengisi diri, sehingga apa yang kita harapkan itu betul-betul yang disebut dengan tulus, suci, bakti, sadap ida sang yang dewasa. Tetapi kita di dalam lingkungan umat ring Banjar Mertosari juga dasarnya kita juga ada dasar rasa kerukunan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan dasar dari kita dalam untuk melaksanakan yadnya.
Sekarang kita fokus apapun yang kita laksanakan, karena kita yatnya itu adalah badan kita yang kita persembahkan sebagai yatnya, sehingga untuk itu apapun umat sedharma yang ada di Pura Mertasari ini akan bisa dipersembahkan, dalam arti bukan hanya bebanten saja, tapi baik pemikiran, baik dalam bentuk kegiatan lain sebagainya, itu semuanya yatnya. Yatnya itu diartikan jangan diarti dalam bentuk kecil, tetapi yatnya dalam bentuk besar. Sehingga dalam hal itu sekarang tidak ada yang berpikir masalah yatnya itu mahal, tidak ada yang membesar mahal. Untuk itulah mari kita sikapi supaya kita bisa hidup rukun, bahagia, dan bakti terhadap idasan yang dewasa. Nih, yang kira itu yang dapat kita sampaikan. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Kami sungguh sangat bersyukur kepada Hyang Widiwasa dan susunan Sani Melingi Hering Pura Mertasari Rempoa atas terwujudnya Purana Pura Mertasari Rempoa. Keberadaan Purana Pura sangatlah penting karena merekam sejarah perjalanan Pura dari mulai pendirian, pembangunan sampai kondisi pada saat ini. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih kepada para perintis Pura Mertasari, terdiri dari Bapak Ketut Sarke, Bapak Madewirya, Bapak Agus Mantik, Bapak Wayan Metre, Bapak Nyoman Cepok Suratnya, Bapak Nyoman Sulitra, dan juga Bapak Wayan Adnya. Tentu juga kami mengucapkan terima kasih kepada para sesepuh Banjar Mertasari yang tentu juga sebagai narasumber seperti Ide Pandita, Dharma Putra Paseban, Jurumang Tuwayan Pindah Asmara, Bapak Nyoman Suryadi, Bapak Gede Denik Sukarya, dan para tokoh sesepuh lainnya. Dan secara khusus saya ingin mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada tim pembuatan Purana Pura Mertasari Rempoa dengan koordinator Bapak Gede Denik Sukarya, dibantu oleh Bapak Nengah Sadiata, Bapak Nyoman Sukedana, Bapak Gede Supindra, dan Bapak Gede Kadek Budiarta. Semoga dengan keberadaan Purana Pura Mertasari Rempoa dalam bentuk media digital bisa diakses seluas-luasnya sebagai media informasi bukan hanya kepada warga Banjar Mertasari dan juga kepada generasi muda, tetapi juga kepada masyarakat luas dan umat Hindu pada umumnya. Om Santi 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 Om.